Selamat siang, Kohen. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Edmond Berat Nazario, lalu Nicholas Federico Cokrojoyo, dan yang terakhir adalah Nicole Angela, ingin membawakan presentasi tentang penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan. Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan itu bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan entitas lain. Nah, di pernyataan ini mengatur yang pertama, persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, yang kedua, struktur laporan keuangan, ketiga, persyaratan minimum, dan yang terakhir adalah isi laporan keuangan. Nah, di APB atau Accounting Principle Board mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan menjadi tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Nah, tujuan tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, tujuan khusus. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam laporan keuangan. Yang kedua adalah tujuan umum. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Nah, tujuan ketiga itu adalah tujuan kualitatif. Tujuan laporan keuangan bertujuan yang pertama, relevansi. Yang artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada pengguna laporan keuangan dalam keputusan ekonomi mereka. Yang kedua itu dapat dimengerti. Yang artinya tidak hanya informasi tersebut harus jelas, tetapi para pengguna juga harus dapat memahaminya. Yang ketiga, dapat diversifikasi, yang artinya hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Dan yang terakhir itu adalah netralitas, yang artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna yang spesifik saja. Jenis dan bentuk penyajian laporan keuangan. Dalam praktek ya, secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang bisa disusun, yaitu yang pertama, neraca atau balance sheet. Di neraca ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksud adalah posisi jumlah dan jenis aktiva suatu perusahaan. Di neraca ini memiliki dua bentuk penyajian. Yang pertama bentuk rekening dan yang kedua bentuk laporan atau staff file. Dalam bentuk staff file ini, aktiva ditempatkan di bagian atas sedangkan pasiva ditempatkan di bawah aktiva secara vertikal. Yang kedua itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh untuk laporan laba rugi. Yang ketiga itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas ini terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di suatu perusahaan. Catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan yang memberikan informasi apabila adalah laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan ini adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Salah satunya adalah relevan. Nah, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan. Yang pertama, memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap, andal, dan dapat diverifikasi. Karakteristik umum penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK nomor 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi
peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SFK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SFK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bertujuan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan atau tidak mempunyai alternatif lainnya yang realistis selain melakukannya. Dasar akrual. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Materialitas dan agregasi. Entitas menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. Entitas menyajikan secara terpisah pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material. Selanjutnya, laporan laba rugi komprehensif. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari beberapa komponen, salah satunya laporan laba rugi. Pada dasarnya, tujuan pelaporan laba rugi yaitu menilai kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan laba rugi mencerminkan aktivitas operasi entitas. Laporan laba rugi menyediakan rincian penghasilan, beban laba dan rugi entitas untuk suatu periode waktu. Laba mengindikasikan profitabilitas entitas dan mencerminkan pengembalian kepada pemegang saham untuk periode yang bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba diperoleh. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penyajian laporan keuangan dengan dua pendekatan. Yang pertama, laporan laba rugi terpisah dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sehingga terdapat dua laporan. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan. Penyajian laba rugi untuk periode berjalan diatribusikan pada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Penyajian total laba rugi komprehensif untuk periode berjalan diatribusikan kepada kepentingan pengendali dan non-pengendali. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif merupakan laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Pada pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya itu secara terpisah. Hal ini dilakukan agar entitas dapat menyediakan informasi yang andal dan relevan. Penyebab pengungkapan terpisah dapat dilihat di slide ini, yaitu karena adanya penurunan nilai persediaan aset tetap dan pemulihannya, restrukturisasi, dan seterusnya. Next, informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Menurut PSAK nomor 1, mengatur bahwa dalam laporan laba rugi komprehensif memuat minimal informasi-informasi terkait pos-pos sebagai berikut selama satu periode, yaitu ada pendapatan, biaya keuangan seperti biaya administrasi dan lain-lain, kemudian ada bagian laba rugi, beban pajak, dan seterusnya. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Komponen penghasilan komprehensif lain itu terdiri dari selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sale, dan bagian efektif dari keuntungan nilai arus kas. Informasi dalam penghasilan komprehensif lain. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan, diklasifikasikan berdasarkan sifat, dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK. Entitas juga menyajikan pos-pos tambahan seperti judul dan tambahan subtotal jika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas.
Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dapat dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Kemudian, untuk jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, serta penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas seperti modal disetor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif dan saldo laba. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK. CALK ini menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dasar pengukuran, kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. CALK ini memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan, khususnya pengelola modal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.